Bab 3471. Nama, rahasia budidaya tertinggi penulis, Mo Fenglai. Plus matikan mengatur ulang. Api jiwa menyala dan lautan kesadaran terbakar. Jiwa disiksa dalam kobaran api dan melolong tanpa suara. Ini adalah serangan jiwa bahasa gelap, yang sangat kuat dan membentuk api jiwa. Itu adalah jiwa Duan Qingyan yang melolong. Kekuatan jiwa master psikedelik tidak kuat dan tidak dapat menahan api jiwa yang membara. Sekalipun jiwa seperti ini, tubuh bahkan lebih sengsara. Jiwa secara langsung mempengaruhi tubuh. Duan Qingyan menutupi kepalanya dan berteriak, raut wajahnya yang cantik terdistorsi oleh rasa sakit yang tak ada habisnya. Daya tarik psikedelik Duan Qingyan gagal mengalahkan An Yu, namun diserang oleh jiwa An Yu. Dia dipukuli sampai tidak mampu melawan, seperti anak domba yang menunggu untuk disembelih, menunggu nasib penghakiman. Tidak baik, Duan Sui terkejut. Dia menunjukkan sosoknya dan bergegas ke tepi ring. Dia menghapus larangan abadi pada ring dan bergegas menyelamatkan orang-orang yang melanggar aturan kompetisi. Pada saat ini, teriakan dingin datang dari telinganya, dan kekuatan yang kuat menyerang dari samping. Itu adalah pedang yang tiba-tiba. Bilahnya sekuat gunung peri. Kemanapun ia pergi, langit peri hancur berkeping-keping dan terjadi ledakan terus-menerus. Duan Sui segera mengetahui siapa yang menyerang dan merasakan ancaman kekuatan pisaunya. Dia harus berhenti bergegas menuju ring. Dia bahkan tidak punya waktu untuk menahan penglihatannya, jadi dia terpaksa menggunakan punggung tangannya untuk menahan tebasan pedang itu. Ledakan, bilahnya mengenai telapak tangannya, menyebabkan ledakan keras yang mengguncang seluruh tempat. Saat berikutnya, kekuatan pisaunya runtuh, kekuatan telapak tangan hancur, dan dua kekuatan yang hancur membentuk pertempuran sengit setelahnya, berdampak ke segala arah. Insiden tersebut terjadi secara tiba-tiba, dan massa di sekitarnya tidak dapat melarikan diri dan terkena dampak dari pertempuran tersebut. Mereka yang tingkat kultivasinya rendah akan tersingkir. Duan Sui tidak bergerak sama sekali, mempertahankan postur mengulurkan telapak tangannya. Telapak tangannya tidak meledak karena kekuatan pisaunya, tapi juga tidak utuh. Di telapak tangan Duan Sui, bilahnya membuat luka cukup dalam hingga ke tulang. Darah menyembur keluar dari lukanya dan mengalir ke bawah. Dan orang yang memutus aliran air, dikelilingi oleh 6 naga, adalah Lu Chen. Gaya pedang yang digunakan oleh Lu Chen tidak terlalu maju, itu hanya pedang ke-69 untuk membunuh yang abadi. Mengapa tidak menggunakan model pisau yang lebih canggih? Jika dia menggunakan serangan pedang tingkat tinggi untuk menyelinap, dia mungkin bisa memotong Duan Sui. Lu Chen juga memahami hal ini. Namun situasi di tempat kejadian lebih rumit. Menara Raja Abadi mengirimkan Raja Abadi Manusia untuk menjadi tuan rumah kompetisi, dan Raja Abadi Iblis dari Aliansi Naga Patah juga menonton di sini. Lu Chen baru saja membunuh Duan Sui, dan saya khawatir dia tidak akan mampu bertahan dari semuanya, mundur. Belum lagi apakah Raja Abadi Manusia akan mengambil tindakan untuk menghukum Lu Chen. Raja Abadi Iblis sendiri tidak akan menyerah dan pasti akan membalas dendam pada Lu Chen. Raja Abadi Manusia adalah yang terbaik, dan Raja Abadi Iblis yang dikirim oleh Aliansi Naga Patah adalah tingkat kedua. Tidak peduli Raja Abadi mana yang dia hadapi, Lu Chen tidak bisa mengalahkannya sekarang. Dengan kata lain, jika Duan Sui terbunuh di luar ring, Lu Chen juga akan mati. Lu Chen tidak akan melakukan apapun yang akan menyebabkan kematian. Karena Anda memiliki kekuatan untuk memutus aliran air, yang terbaik adalah memutus aliran air secara terbuka dan terbuka di atas panggung. Mengapa terburu-buru? Terlebih lagi, Duan Sui tidak mengaktifkan penglihatan di tubuhnya, jadi pedang pembunuh abadi ke-69 sudah cukup untuk mengancam Duan Sui dan mencegahnya membobol ring. Pada akhirnya, pedang Lu Chen berhasil menghentikan aliran air, dan ia juga berhasil menyembunyikan kekuatan aslinya. Ya Tuhan! Lu Chen berani menyerang kakak senior dan memotong tangan kakak senior. Kekuatan pisau ini sungguh menakutkan. Kekuatan tempur Qingqing Lu Chen tidak termasuk dalam kategori orang suci abadi, tetapi juga telah mencapai tingkat Raja Abadi. Ini tidak normal. Lu Chen baru berada di tahap akhir dari Dewa Abadi. Jika dia langsung melompat ke level Raja Abadi, kekuatan tempurnya akan melebihi 2 alam. Itu belum tentu benar. Penglihatan kakak senior belum diaktifkan, tapi Lu Chen telah membuka penglihatan 6 naga. Perbedaan kekuatannya masih besar. Bagaimanapun, Lu Chen adalah satu-satunya di kota Xianmeng yang memiliki kemampuan untuk melukai kakak laki-lakinya.
Bagaimanapun, dia sangat mesum. Melihat tangan Duan Sui terluka, banyak orang di tempat kejadian hampir terkejut dan rahang mereka ternganga. Banyak orang yang takjub. Kamu, Duan Sui memandang Lu Chen dengan marah dan hendak marah, tapi disela oleh ledakan jeritan. Kakak senior, Duan Sui menoleh dan melihat. Wajahnya membiru karena amarah dan kesedihan memenuhi hatinya. Hanya karena dia ditunda oleh Lu Chen, An Yu telah mengambil tindakan sebelum dia bisa naik ke panggung untuk menyelamatkan orang lain. Pada saat ini, Duan Qingyan berubah menjadi mayat yang dipenggal, kepalanya telah dipenggal oleh pedang An Yu, dan hanya satu jiwa yang lolos. Kakak, tubuhku dihancurkan oleh gadis iblis, kamu harus membalaskan dendamku. Jiwa itu menangis dan terbang menuju Duan Sui, tetapi ia hilang di tengah jalan. Engah, kekuatan pedang datang dan memotong jiwa Duan Qingyan menjadi beberapa bagian, berubah menjadi gumpalan asap hijau dan terbawa angin. Generasi master psikedelik dihancurkan dalam bentuk dan jiwa, dan mereka telah jatuh. Orang yang membunuh jiwa adalah An Yu. Jika itu orang lain, Duan Sui akan bergegas masuk dan membunuhnya dengan segala cara untuk membalaskan dendam kekasihnya, kakak perempuan. Tapi itu An Yu, jadi itu soal lain. An Yu jauh lebih cantik dari Duan Qingyan, dan dia juga kecantikan paling menggoda di dunia. Duan Sui sudah lama terpesona oleh An Yu. Duan Sui selalu bermimpi untuk menaklukkan An Yu, selalu ingin membawa An Yu ke kamarnya, membunuh Lu Chen dan membawa An Yu pergi. Bagaimana dia bisa rela menyerang An Yu? Nona An Yu, Duan Sui berkata dengan sedih, tidak berdaya dan kesakitan, kamu bisa saja memotong tubuh fisik kakak perempuanku, tapi biarkan rohnya pergi. Sekarang dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk dilahirkan kembali. An Yu terlalu malas untuk menanggapi Duan Sui, tapi diam-diam menyingkirkan pedang peri dan langsung keluar dari ring. Kontestan ras iblis, An Yu menang. Penguasa kota Liga Abadi tidak mempedulikan semua itu dan langsung mengumumkan hasil kompetisi untuk mengakhiri putaran kompetisi arena ini. An Yu adalah perwakilan dari klan iblis. Sudah terlambat baginya untuk berbahagia saat An Yu menang. Bagaimana dia bisa mengendalikan hidup dan mati Qingyan? Dalam kompetisi pemeringkatan bintang, tidak ada batasan hidup atau mati, hanya pemenangnya yang diberi penghargaan. Hanya saja dalam keadaan normal, kontestan dari berbagai kekuatan tidak akan kejam dan menang begitu saja, agar tidak memancing kebencian yang tidak perlu. Hal yang sama juga terjadi pada Lu Chen saat dia bertarung melawan kontestan dari suku binatang dan monster. Itu cukup untuk mengalahkan lawan, dan tidak perlu membunuh mereka. Tapi An Yu dan Duan Qingyan jelas memiliki dendam pribadi, jadi jika mereka bertarung, itu akan menjadi pertarungan hidup dan mati. Keduanya akan saling membunuh, dan salah satunya pasti akan tumbang. Duan Qingyan tewas di atas ring. Itu karena keahliannya lebih rendah dari yang lain. Tidak ada yang perlu dikatakan. Dai Sui, peraturan kompetisi peringkat bintang sangat ketat, dan Raja Abadi ada di sini untuk mengawasinya, jadi sebaiknya kamu tidak main-main. Penguasa kota aliansi abadi melirik Duan Sui dan memberikan peringatan seperti itu. Kakak perempuanku sudah meninggal, apalagi yang bisa aku lakukan? Duan Sui menahan amarahnya, menjawab dengan marah, dan menatap Lu Chen, nak, sebaiknya kamu masuk final, selesaikan duel denganku, dan selesaikan semua keluhan. Jika tidak, An Yu akan bertarung melawanku, dan aku akan membalas dendam kakak perempuanku, dan An Yu akan mati di atas ring. Ini adalah ancaman Duan Sui terhadap Lu Chen. Dia tidak ingin melihat An Yu di final dan enggan membunuh An Yu. Tetapi dia tahu bahwa Lu Chen juga enggan mengatakan apapun, jadi dia mengancamnya dan meminta Lu Chen untuk memikirkannya dengan hati-hati. Lu Chen dan An Yu memiliki hubungan yang sangat dekat, dan An Yu bersedia melakukan hal-hal yang sangat berisiko untuk Lu Chen, yang menunjukkan bahwa An Yu akan mendengarkan perkataan Lu Chen. Selama Lu Chen membuka mulutnya, An Yu pasti tidak akan bermain di babak sistem gugur terakhir dan membiarkan Lu Chen langsung masuk ke final. Dan inilah yang dia inginkan. Dia ingin bertemu Lu Chen di final dan membunuh Lu Chen secepat mungkin. Dia tidak ingin mendapat kesulitan dalam pertandingan tambahan lainnya. Kamu sangat tidak sabar, kita pasti akan bertemu di final dan bertarung sampai mati. Lu Chen tersenyum tipis dan berkata begitu. Hal ini sama saja dengan respon positif terhadap Broken Water. Ia akan masuk ke final. Oke, ayo kita bertemu di final dan selesaikan semua dendam. Ketika Duan Sui melihat bahwa tujuannya telah tercapai, dia mendengus dingin, berbalik dan pergi,
bahkan tidak peduli dengan tubuh kakak perempuannya. Tubuh Duan Qingyan yang rusak dijatuhkan oleh penguasa kota aliansi abadi dan akhirnya dimakamkan di kuburan massal di luar kota. Setelah arena dibersihkan, babak final babak sistem gugur dan acara final dimulai dengan pengumuman dari penguasa kota aliansi abadi. Lu Chen versus An Yu. Siapapun yang menang akan melaju ke final dan bersaing dengan Duan Suiliu untuk memperebutkan tempat pertama. Namun, Lu Chen dan An Yu sudah setuju dan tidak satupun dari mereka memasuki ring. An Yu langsung mengaku kalah, dan Lu Chen langsung melaju ke final, mengakhiri acara dengan tergesa-gesa. Banyak orang di tempat kejadian yang bingung dengan hal ini. An Yu bahkan tidak melawan, jadi dia menyerah. Itu benar-benar merusak kehormatan seorang pejuang. Ada banyak orang yang tidak puas di pihak suku monster, dan banyak orang kuat suku monster yang cukup kritis terhadap kekalahan An Yu tanpa perlawanan. Namun, karena kekuatan tempur An Yu yang kuat dan status bangsawan, orang-orang kuat dari klan iblis tidak berani berbicara dalam kemarahan, dan sama sekali tidak berani melakukan apapun pada An Yu. Penguasa kota Liga Abadi bahkan lebih marah lagi. Dia juga mengharapkan An Yu mengalahkan Lu Chen dan memasuki final di tempat kedua. Itu akan menjadi hadiah untuk mendapatkan Menara Raja Abadi. Bahkan jika An Yu tidak bisa mengalahkan Lu Chen, kamu tetap harus mencobanya, dan menerima nasibmu jika kalah. Tapi apa gunanya menyerah tanpa berperang? Namun saat Qi kembali dan An Yu mengaku kalah, ia kehilangan kemungkinan untuk masuk final dan langsung menggantikan Lu Chen. Final akan segera dimulai. Ini adalah duel antara Lu Chen dan Duan Suihui untuk memperebutkan posisi teratas dalam daftar bintang. Sebelum final dimulai, penonton adalah orang pertama yang membuat keributan. Mereka semua berspekulasi tentang peluang keberhasilan Lu Chen dalam menantang pemain terkuat di kota Xianmeng. Meskipun Lu Chen sebelumnya telah membunuh Duan Suisui dengan pisau, masih sangat sedikit orang yang optimis terhadap Lu Chen, dan kebanyakan dari mereka optimis terhadap Duan Suisui. Alasannya sangat sederhana. Duan Suiliu tidak hanya menenggelamkan Gao Lu ke tingkat yang tinggi, tetapi kekuatan tempurnya juga berada pada tingkat Raja Abadi, yang tidak dapat ditandingi oleh para orang suci abadi lainnya. Dikatakan bahwa Duan Suisui dapat mengalahkan Raja Abadi di tahap tengah. Bagaimana kekuatan bertarung ini bisa dikalahkan oleh Lu Chen? Tidak peduli seberapa berlebihan kekuatan bertarung keturunan Kowloon, tidak mungkin dia menggunakan kekuatan Raja Abadi di tahap selanjutnya untuk menghancurkan kakak laki-laki yang kekuatan tempurnya lebih kuat dari Raja Abadi di tahap tengah kanan. Dia, Duan Suisui, murid leluhur Duan Long, belum memasuki Menara Raja Abadi, tapi dia sudah cukup terkenal di sana. Raja Manusia Abadi menunjuk ke arah Duan Suisui dan berkata kepada Hall Master Liu, anak ini memiliki bakat yang sangat tinggi dan potensi yang sangat besar. Dia memiliki masa depan yang menjanjikan. Selama dia secara resmi memasuki Menara Raja Abadi, dia akan menjadi pelatihan kunci target, atau akhirnya menjadi immortal terkuat, Raja. Mari kita bicara tentang Duan Suisui nanti. Dia bisa melewati umpan pertama Lu Chen terlebih dahulu. Hall Master Liu tidak membicarakan hal-hal yang tidak relevan dengan Raja Manusia Abadi, tetapi mengangkat kembali topik dan kembali ke final. Lu Chen meskipun levelnya rendah, dia memiliki kekuatan untuk mengalahkan orang-orang suci abadi yang terkuat. Dia memang keturunan 9 naga terkuat dalam sejarah. Jangan menghakiminya. Suisui luar biasa. Tangannya baru saja dipotong oleh Lu Chen. Jika dia masuk ke dalam ring dan bertarung keras, dia mungkin bukan lawan Lu Chen. Dia tahu mengapa Raja Abadi umat manusia mencintai Duan Suisui, dan dia juga tahu bahwa para pemimpin tertinggi umat manusia mencintai Duan Suisui. Terlepas dari kenyataan bahwa Duan Suisui benar-benar memiliki beberapa kuas, alasan utamanya adalah bahwa Duan Suisui memiliki dukungan yang kuat. Nenek moyang naga patah memiliki reputasi yang hebat di alam abadi, dan dia adalah salah satu orang yang paling kuat. Dia mengendalikan aliansi naga patah yang kuat dan sangat kuat dalam perjalanan menuju Tongtian Abadi. Menara Raja Abadi tidak berani menyinggung leluhur Duan Long sama sekali, dan memandang Duan Suisui adalah hal yang paling normal. Tapi Dan Zong adalah musuh bebuyutan dari aliansi penghancur naga dan tidak takut dengan leluhur penghancur naga, apalagi penampilan dari Menara Raja Abadi. Hall Master Liu tidak perlu memberikan wajah apapun kepada Raja Abadi umat manusia ini, dia secara alami mengatakan apapun yang dia inginkan tanpa takut menyinggung siapapun. Terlebih lagi, Lu Chen adalah kontestan Dan Zong, dan dia akan selalu mendukung Lu Chen apapun yang terjadi. Pewaris Kowloon,
Raja abadi ras manusia bersenandung, tertegun sejenak, dan tidak berkata apa-apa lagi. Ini adalah pertarungan dendam antara Dan Zong dan aliansi naga patah. Duan Suiliu sangat kuat, dan Lu Chen tidak menyerah terlalu banyak. Final ini sangat menarik. Dia tidak ingin menyinggung aliansi penghancur naga, dia juga tidak ingin menyinggung sekte dan, jadi cara terbaik adalah diam. Tidak ada gunanya meledakkan apapun sekarang. Saat arus berhenti dan kepala Lu Chen dipenggal, aku akan lihat apa lagi yang bisa kamu ledakan. Raja, iblis di sebelahnya mencibir dan mau tidak mau ikut campur, tetapi Tuan Balai Liu tidak mentolerirnya. Faktanya, Hall Master Liu sangat percaya diri di permukaan, tetapi dia masih mengkhawatirkan Lu Chen di dalam hatinya, dan dia sama sekali tidak yakin. Pada awalnya, Master Aula Liu mengira Lu Chen adalah keturunan 9 naga, dan kecepatan kultivasinya pasti sangat cepat. Ketika kompetisi pemeringkatan bintang dimulai, Lu Chen sudah berada di peringkat orang suci abadi, dan dia tidak akan terlalu jauh dari Duan Sui. Tapi 5 tahun telah berlalu, dan Lu Chen hanya memiliki dewa abadi tahap akhir, dan bahkan belum menyentuh bayangan orang suci abadi. Bagaimana dia tidak khawatir? Tapi apa yang tidak dia ketahui adalah bahwa peningkatan kekuatan yang diperoleh oleh kebangkitan Vena Naga ke-6 oleh Lu Chen lebih kuat daripada memasuki orang suci abadi dengan 5 Vena Naga. Pada saat ini, Lu Chen dan Duan Suihui berjalan ke atas ring, saling menatap, dan terjadilah momen konfrontasi. Katakan padaku bagaimana kamu ingin mati, atau aku bisa memuaskanmu. Duan Suisui mencibir, dan tombak surgawi persegi muncul di tangannya. Ada fenomena aneh di belakangnya, dan air terjun besar jatuh dari langit, mengguncang langit peri. Kematian karena usia tua, Lu Chen menjawab dengan santai, mengambil pedang ajaib dan memanggil tubuh pertarungannya. Pada saat itu, auman naga bergema di langit, dan 6 naga bangkit dan mengelilinginya. Pada saat itu, 6 totem naga muncul di matanya, kekuatannya melonjak dan momentumnya meroket, seolah-olah dewa naga datang ke dunia dan mengabaikan semua makhluk hidup. Pemikiran yang sangat indah. Duan Suiliu tertawa, mengangkat Fantian Immortal Halberd di tangannya, mengarahkan ujung tombak itu ke Lu Shen, dan berkata, aku telah menunggu selama 5 tahun, hanya menunggu hari ini untuk mengalahkanmu, keturunan 9 naga, dalam kompetisi peringkat bintang. Keturunan 9 naga adalah musuh para murid naga patah. Aku, Lu Chen, adalah orang yang berspesialisasi dalam mengalahkanmu. Tahukah kamu? Lu Chen tersenyum, memutar elemen abadi, dan mengangkat pedang ajaib, bertujuan untuk memotong aliran air. Jika kamu ingin mengalahkanku, maka kamu harus mengambil tombakku terlebih dahulu, baru kamu memenuhi syarat untuk mengatakan ini. Setelah Duan Suihui berkata, dia menggunakan keterampilan tempur tombak. Tombak peri Fantian berbalik dan menusuk langsung ke arah Lu Chen, penggal kepala yang abadi. Dengan satu tebasan, angin dan awan melonjak, bumi bergetar, dan langit peri meledak. Bilahnya ada di mana-mana, seperti gunung peri yang menekan bagian atasnya, menyebabkan cincin itu bergetar dan mengeluarkan suara pingpong. Ini adalah pedang ke-70 untuk membunuh yang abadi. Ini juga merupakan cara untuk menguji air. Saya mencoba pedang ke-69 sebelumnya, tetapi tidak berhasil sama sekali. Saya perlu meningkatkan gaya pedang saya. Kekuatan pedang ke-70 jauh lebih besar daripada pedang ke-69. Itu dapat membunuh semua Raja Abadi tahap awal, dan bahkan Raja Abadi tahap menengah yang lebih lemah. Selain itu, Lu Chen dapat mencabut pedangnya dengan cepat, jadi yang terbaik adalah menggunakannya untuk menguji air. Tapi itu saja, ledakan, bilahnya menghantam tombak itu, menyebabkan ledakan mengejutkan yang bergema di seluruh langit. Pedangnya kuat, tombaknya bahkan lebih kuat. Namun, kekuatan tombak tidak memiliki keunggulan dibandingkan kekuatan pedang. Setelah menghancurkan kekuatan pedang, tidak banyak kekuatan serangan yang tersisa, dan tidak dapat mengunci Lu Chen, apalagi membunuhnya. Benar sekali, di depan pedang ajaib, senjata peri apapun hanyalah sampah. Kualitas artefak dan senjata peri pada dasarnya tidak berada pada level yang sama. Mustahil bagi peri tombak untuk menghancurkan pedang ajaib dan kemudian membunuh Lu Chen. Dengan adanya pedang ajaib, hanya ada satu cara untuk membunuh Lu Chen, dan itu adalah dengan menggunakan pedang ajaib dengan kekuatan absolut untuk menghancurkan Lu Chen menjadi beberapa bagian. Namun, kekuatan tombak Duan Suisui sebagian besar telah diimbangi oleh kekuatan pedang, dan tidak dapat mematahkan pedang ajaib yang menghalangi tepi tombak tersebut.
Energi yang tersisa digetarkan melalui pedang ajaib, dan kekuatannya sangat berkurang, yang tidak cukup untuk membunuh Lu Chen, yang secara fisik kuat. Tentu saja, jika itu adalah orang lain, bahkan seseorang di bawah puncak Sein abadi, guncangan dari kekuatan yang tersisa ini akan cukup untuk meledakkan tubuh abadi. Meskipun demikian, sisa kekuatan Fang Tianji tidak mudah untuk ditanggung. Lu Chen masih gagal untuk tetap di tempatnya, tetapi terlempar ke belakang beberapa kaki. Wow, Lu Chen benar-benar menahan serangan tombak kakak senior, itu tidak masuk akal. Kekuatan pedang Lu Chen telah berubah. Jauh lebih kuat dari pedang yang menyerang kakak senior sebelumnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Kekuatan bertarung kakak tertua berada pada level Raja Abadi. Lu Chen sebenarnya mampu bertarung. Benar-benar membuka mata, kakak senior Lu Chen memiliki alam yang sangat besar, ditambah alam yang kecil. Kesenjangan di alam tersebut sangat besar, dan dia dapat mencapai hasil ini. Jika saya tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, saya tidak akan pernah percaya itu benar. Kekuatan bertarung kakak laki-laki sangat kuat, dan kekuatan bertarung Lu Chen juga tidak kalah mengesankan. Final ini pasti akan seru. Itu belum tentu benar, hanya karena Lu Chen menahan pukulan dari kakak senior, bukan berarti dia masih bisa menahannya jika dia terus bertarung. Itu benar, gerakan ini bukan seri. Jelas sekali bahwa tombak kakak tertua memiliki kekuatan terkuat, sedangkan kekuatan pedang Lu Chen masih jauh lebih rendah. Mereka semua terlempar ke belakang beberapa kaki. Tidak peduli apa, hampir tidak ada seorang pun di kota Liga Abadi yang bisa menerima pukulan dari kakak laki-lakinya, jadi kekuatan bertarung dari keturunan 9 naga masih mengejutkanku. Generasi keturunan Kowloon ini memang yang terkuat dalam sejarah. Jika Lu Chen dibiarkan tumbuh, bahkan jika dia mencapai tahap awal dari Immortal Sage, saya khawatir kakak senior tidak akan mampu mengalahkannya. Pada saat itu, di bawah ring, orang-orang suci abadi yang tak terhitung jumlahnya tertawa dan berteriak karena terkejut. Mereka semua dikejutkan oleh kekuatan bertarung Lu Chen. Oh, bahkan Raja Abadi manusia di platform tontonan terkejut dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluarkan suara kejutan. Raja Iblis dari Aliansi Naga Patah tidak berkata apa-apa, wajahnya sedikit serius, matanya tertuju pada Lu Chen, dan dia tidak tahu apa yang dia pikirkan. Adapun Hall Master Liu, orang ini sudah menyeringai lebar ketika dia melihat Lu Chen memiliki kekuatan bertarung seperti itu. Benar saja, kekuatan tempurmu belum sepenuhnya dikerahkan. Kamu menyembunyikannya, kamu takut aku akan menjagamu terlebih dahulu, kan? Duan Sui Sui mengambil kembali Fang Tianji, sedikit menyipitkan matanya, dan berkata sambil mencibir. Kamu sangat pintar, dan tebakanmu benar, tapi sekarang sudah terlambat bagimu untuk waspada terhadapku. Lu Chen menjawab sambil tersenyum. Kamu adalah keturunan Kowloon. Kamu sangat berbakat dan memiliki potensi besar. Apa menurutmu aku tidak akan siap menghadapimu? Aku telah menjagamu, karena kamu menyembunyikan kekuatan tempurmu yang sebenarnya. Kamu juga sesuai dengan anggaranku. Benar saja, kekuatan pedangmu tidak hanya akan sama seperti sebelumnya, tetapi masih akan meningkat pesat. Jika tidak, kamu tidak akan mampu menahan tombakku. Duan Sui Sui tertawa, dengan ekspresi percaya diri di dadanya, dan tiba-tiba berkata, ngomong-ngomong, aku ingin memberitahumu satu hal. Aku juga ragu dengan kekuatan tempurku. Tombak tadi hanyalah ujian air. Aku belum berusaha sekuat tenaga. Jika kekuatan pedangmu hanya memiliki begitu banyak, maka kamu bahkan tidak bisa mencoba mengalahkanku. Cincin itu adalah tempat pemakamanmu. Kamu telah menyembunyikan kekuatan bertarungmu. Kamu juga seorang bajingan tua. Lu Chen terkekeh dan mengatakan ini. Sebenarnya, dia sudah menduga hal ini. Jika dia bisa menyembunyikan kekuatan bertarungnya, orang lain juga akan menyembunyikannya. Semua orang adalah penipu. Namun, betapapun teduhnya Anda tidak bisa menyembunyikan kekuatan bertarung Anda sampai akhir. Anda masih harus meledak dengan kekuatan penuh. Pada akhirnya, kekuatan akan berbicara sendiri. Itu hanya satu sama lain, selama semua orang mengetahuinya dengan baik. Duan Sui Sui mengangkat Fang Tianji, mengarahkannya ke Lu Shen, dan berkata, saya baru saja melakukan gerakan pertama, dan Anda mengambil tombak saya. Sekarang giliran Anda untuk melakukan gerakan pertama, jangan sampai orang lain mengatakan saya mengganggu Anda. Bagus, Lu Chen mengangguk, mengangkat pedang ajaib, bertujuan untuk memutus aliran air, dan bersiap untuk bergerak. Kali ini,
Duan Sui-Sui sebenarnya memintanya untuk menghunus pisaunya terlebih dahulu. Dia tidak akan pernah mempercayai hantu Duan Sui-Sui. Duan Sui-Sui juga bajingan. Dia selalu ingin membunuhnya. Bagaimana dia bisa begitu murah hati? Jika tidak ada kecelakaan, memutus aliran air adalah salah satu cara untuk mempersiapkan serangan pendahuluan, agar dia lengah. Setelah dia menyerang lebih dulu, Duan Sui-Sui tiba-tiba dapat meningkatkan kekuatan tombaknya sesuai dengan kekuatan pedangnya, dan akan mudah untuk menikamnya sampai mati dengan tombak. Jadi, pedangnya harus lebih kuat, cukup kuat untuk mengganggu konspirasi Duan Sui-Sui, dan dia tidak boleh menggunakan pedang ke-70 untuk membunuh yang abadi lagi. Pedang ke-71 yang membunuh yang abadi. Memotong. Dengan satu tebasan, angin menyapu awan, bumi berguncang, dan langit peri meledak berkeping-keping. Kekuatan pedangnya sama beratnya dengan beberapa gunung peri. Dia bertujuan untuk memutus aliran air dan memotongnya dengan satu serangan. Zukao, kekuatan pisau ini. Wajah Duan Sui-Hui berubah, dan dia tampak sedikit gugup. Dia tidak berani mengabaikan serangan Lu Chen. Dia segera menggunakan seluruh kekuatannya, menunjukkan keterampilan tempur terkuatnya, dan melambaikan tombaknya untuk menemuinya. Saat tombak itu diayunkan, kekuatannya begitu kuat hingga mengguncang bumi dan menghancurkan langit peri. Terlihat dari sini bahwa kekuatan tempur Duan Sui-Sui yang sebenarnya tidak sebesar sebelumnya, tetapi lebih. Seperti yang diharapkan Lu Chen, Duan Suiliu meminta Lu Chen untuk menyerang lebih dulu, tapi dia sebenarnya tidak begitu murah hati. Dia hanya ingin menyerang nanti dan membuat Lu Chen lengah. Namun serangan Lu Chen dengan pedangnya menghancurkan konspirasi Duan Sui-Hui, memaksa Duan Sui-Hui bertarung dengan seluruh kekuatannya, tidak mampu lagi menyembunyikan kekuatannya. Ledakan, bilah dan tombaknya bertabrakan dan bertabrakan, menciptakan ledakan keras yang mengguncang dunia. Saat berikutnya, kekuatan pedang runtuh dan kekuatan tombak hancur. Tidak ada yang bisa memanfaatkan siapapun. Dalam sekejap, dua kekuatan yang hancur terbentuk setelah pertempuran, berdampak ke segala arah, tetapi diblokir oleh kota terlarang abadi yang kuat di tepi ring. Itu adalah akibat dari pertarungan di level Raja Abadi. Jika tidak ada Immortal Forbidden yang menghalanginya, dan dia bergegas keluar dari ring seperti ini, mungkin akan ada korban yang tak terhitung jumlahnya. Setelah gerakan ini, kedua belah pihak memiliki kekuatan bertarung yang setara. Itu adalah hasil imbang, tapi menimbulkan sensasi besar di antara penonton. Ya Tuhan, kekuatan bertarung keduanya begitu kuat. Ini mungkin tidak kurang dari pertarungan tingkat menengah antara Raja Abadi. Kekuatan bertarung kakak tertua benar-benar menakutkan, dan kekuatan bertarung Lu Chen juga sama menakutkannya. Bagaimana bisa ada dua karakter menakutkan di dunia ini? Kekuatan tombak kakak tertua juga menjadi lebih kuat, dan kekuatan pedang Lu Chen menjadi lebih kuat. Sebelumnya tak satu pun dari mereka yang berusaha sekuat tenaga, tapi sekarang mereka bertarung keras, dan mereka seimbang. Lu Chen benar-benar hebat. Dia juga bisa meningkatkan kekuatan tempurnya sedemikian rupa. Dia memang keturunan Kowloon terkuat dalam sejarah. Jika kamu tidak hebat, maka kamu adalah hantu. Lu Chen baru berada di tahap akhir dari Dewa Abadi, dan kakak laki-laki seniornya akan menjadi Raja Abadi. Bahkan jika keduanya akhirnya terikat pada akhirnya, Lu Chen adalah yang terkuat. Mesum, terlalu mesum, keduanya mesum. Di bawah ring, semua orang dikejutkan oleh Lu Chen, dan banyak orang membicarakannya, menyebar ke segala arah. Di panggung tontonan, orang suci abadi yang tak terhitung jumlahnya juga dikejutkan oleh Lu Chen, begitu pula beberapa Raja Abadi. Semua orang tahu tentang kekuatan tempur Duan Sui-Sui. Dia sudah memiliki kekuatan Raja Abadi, jadi tidak ada yang mengejutkan tentang dia. Tapi ini pertama kalinya mereka melihat kekuatan bertarung Lu Chen. Bahkan orang suci abadi pun dapat mengerahkan kekuatan Raja Abadi. Mereka akan terkejut jika tidak melakukannya. Keturunan Kowloon ini penuh dengan daya tembak, dan dia setara dengan Duan Sui-Sui. Sungguh menakjubkan. Raja Abadi dari ras manusia hanya bisa menghela nafas, dan kemudian ada pancaran kegembiraan di wajahnya. Dia menoleh untuk melihat ke Hall Master Liu dan berkata, "Selamat kepada Danzong." Akhirnya, seorang jenius seni bela diri tingkat monster telah muncul. Potensinya jauh lebih baik daripada Duan Suiliu. Terima kasih. Hall Master Liu tertawa terbahak-bahak dan sangat gembira. Benar saja, dia benar pada awalnya, dan Lu Chen memenuhi harapannya, dan dia diharapkan memenangkan tempat pertama dalam kompetisi peringkat bintang.
Bahkan jika Lu Shen Wei mengalahkan Duan Sui Sui, selama hasilnya seri, Lu Shen akan tetap menduduki peringkat pertama dalam daftar. Karena kelebihan Lu Chen adalah levelnya lebih rendah dari Duan Sui Sui, jadi hasil imbang sama dengan kemenangan. Tapi dia tidak memperhatikan Raja Iblis di sebelahnya. Jika dia melirik Raja Iblis saat ini, dia akan melihat wajah Iblis yang suram. Raja Abadi Klan Iblis tidak tahu mengapa, tetapi matanya tertuju pada Lu Chen, dan otot-otot di tubuhnya sudah tegang, seperti seekor harimau yang siap menerkam mangsanya di saat berikutnya. Pada saat ini, di atas panggung, Duan Suiwi tampak terkejut, tidak percaya dengan kehebatan bertarung Lu Chen. Selain itu, Duan Sui Sui juga mengubah niatnya untuk meremehkan musuh dan tidak berani meremehkan Lu Chen lagi. Dia memegang tombak di dadanya dengan kedua tangan dan mengambil posisi bertahan. Aku tidak menyangka meskipun kamu dan aku berusaha semaksimal mungkin, kekuatan tempurmu sebenarnya tidak kalah dengan milikku. Kamu menyembunyikannya terlalu dalam. Duan Sui Sui menyipitkan matanya erat-erat, dan ada sedikit penyesalan di pupil matanya. Dia selalu terlalu meremehkan Lu Chen, berpikir bahwa level Lu Chen terlalu rendah, kekuatan bertarungnya sendiri terlalu kuat, bahwa Lu Chen bukan tandingannya, dan pada akhirnya dia akan terbalik. Kekuatan pedang Lu Chen lebih kuat dari yang dibayangkan, dan dia mampu bertarung imbang dengan seluruh kekuatannya. Ini adalah masalah besar. Kompetisi pemeringkatan bintang tidak terbatas waktunya. Setiap permainan hanya memiliki waktu 1 jam. Jika kedua belah pihak tidak dapat menentukan pemenangnya, maka akan berakhir seri. Sekali ada hasil imbang, yang levelnya lebih rendah pasti menang, artinya Lu Chen bisa menempati posisi pertama di Star Ranking. Jika dia ingin menjadi nomor 1 di Star Ranking, dia harus mengalahkan Lu Chen, bukan hasil imbang. Tapi dia sudah berusaha sekuat tenaga. Jangankan membunuh Lu Chen, bahkan mengalahkan Lu Chen adalah sebuah kemewahan sekarang. Adalah baik untuk memiliki keuntungan kecil. Jika dia mengetahui hal ini, dia akan mendengarkan kata-kata Duan Qingyan. Jangan berpikir untuk menginjak tubuh Lu Chen dan membunuhnya lebih awal, dan tidak akan ada situasi merepotkan seperti itu hari ini. Baik dan satu sama lain, kekuatan tempurmu tidak tersembunyi secara mendalam, tapi sepertinya kamu telah mencoba yang terbaik dengan tombak itu sekarang. Lu Chen tersenyum sedikit, dan ketika dia menjawab, dia perlahan mengangkat pedang ajaibnya, bersiap untuk serangan berikutnya. Ya, saya sudah mencoba yang terbaik. Mungkinkah Anda belum mencoba yang terbaik? Duan Sui Sui tersenyum dingin, mengakui dengan murah hati, dan mengajukan pertanyaan sambil lalu. Serangan pedang Lu Chen barusan sangat kuat. Dia pasti sudah menggunakan semua kartu trufnya. Dia tidak pernah percaya bahwa Lu Chen berani menyembunyikan kekuatan tempur yang lebih tinggi. Jika demikian, mengapa Lu Chen tidak menggunakannya? Dia tidak akan sanggup menanggungnya jika dia menebasnya dengan kekuatan pedang yang lebih tinggi. Tentu saja aku mencoba yang terbaik. Lu Chen terkekeh. Penipuan seperti itu akan membuat Duan Sui Sui mengendurkan kewaspadaannya. Faktanya, dia belum menggunakan seluruh kekuatannya, dia hanya menggunakan pedang ke-71 untuk membunuh yang abadi, dan ada juga pedang pamungkas ke-72. Alasan utama mengapa dia meningkatkan jumlah jurus pedang selangkah demi selangkah daripada melakukan serangan pedang pamungkas di awal adalah karena dia tidak memahami kekuatan tempur sebenarnya dari Duan Sui Sui dan perlu menguji Duan Sui Sui selangkah demi selangkah. Akan sangat berbahaya jika menggunakan pedang pamungkas secara gegabah tanpa pengujian. Jika aliran air yang pecah itu tidak diputus, maka dialah yang terputus. Dia berada dalam tahap lemah dan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Dengan pedang pembunuhan abadi yang ke-71, dia pada dasarnya menguji kekuatan tempur Duan Sui Sui yang sebenarnya. Kekuatan tempur Duan Sui Sui lebih tinggi daripada Raja Abadi tingkat menengah. Dia dapat bersaing dengan Raja Abadi tahap akhir biasa, dan bahkan dapat membunuh Raja Abadi tahap akhir yang lebih lemah, yang pada dasarnya sejalan dengan level legendaris Duan Sui Sui. Setelah mengetahui detail Duan Sui Sui, Lu Chen tahu cara melawannya. Kemudian dia menggunakan pukulan pamungkasnya. Jika Duan Sui Sui tidak memiliki kekuatan tempur yang lebih kuat untuk melawan, dia pasti akan mati. Bagaimanapun, Lu Chen tidak akan terus membuang waktu dengan Duan Sui Sui, dia juga tidak akan memberikan kesempatan kepada Duan Sui Sui untuk berperang yang berkepanjangan. Karena kita semua memberikan yang terbaik, mari terus berjuang dan lihat siapa yang tidak bisa bertahan 1 jam. Duan Sui Sui penuh percaya diri, mengangkat Fang Tian Halberd, dan kemudian menyerang Lu Chen.
Dia percaya bahwa dia berada pada level yang lebih tinggi daripada Lu Chen dan memiliki lebih banyak energi abadi daripada Lu Chen. Selama dia memaksa Lu Chen bertarung dengan seluruh kekuatannya, mungkin tidak butuh waktu 1 jam untuk menghabiskan semua energi abadi Lu Chen, dan kemudian dia akan memiliki kesempatan untuk menang. Namun, idenya indah, namun kenyataannya kejam. Lu Chen tidak memainkan kartunya sama sekali. Dia tidak ingin terus bertarung dengannya, dia hanya ingin segera membunuhnya. Jika Anda memiliki kekuatan untuk membunuhnya, mengapa repot-repot bertarung dalam waktu lama? Memenggal yang abadi, pedang 70 detik. Dengan satu tebasan, angin dan awan menyebar, bumi berguncang, dan langit peri runtuh. Kekuatan pisaunya sekuat beban 1000 gunung, mengunci sasaran secara langsung. Kunci aku. Pada saat itu, Duan Sui-Sui kehilangan seluruh pikirannya, mengetahui bahwa dia telah jatuh ke dalam perangkap dan dia dikutuk. Dia tidak pernah berpikir dalam mimpi terliarnya bahwa Lu Chen masih menyembunyikan kekuatan bertarungnya. Serangan pedang sebelumnya bukanlah kekuatan penuh, tapi yang ini. Kekuatan pedang ini berada di luar jangkauan kekuatan tempurnya, dan dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Sudah dikunci. Dia tidak memiliki kekuatan tempur yang lebih tinggi. Bagaimana dia masih bisa menolak? Mati. Saat Lu Chen berteriak, bilahnya telah ditebas, mengenai ujung pedang yang tajam. Ledakan. Setelah ledakan yang menghancurkan langit, kekuatan pedang menghancurkan kekuatan tombak, dan pedang ajaib memotong tombak abadi menjadi beberapa bagian. Bilahnya masih kuat, dan terus mengunci target dan menebasnya, merusak. Tepat di antara petir dan batu api, sebelum bilahnya memotong aliran air, kota terlarang abadi di arena tiba-tiba meledak, dan sesosok tubuh bergegas ke arena seperti kilat. Pedang peri tiba-tiba tertusuk dari sudut, membawa kekuatan pedang yang menakutkan. Itu langsung ditempatkan di depan Duan Sui-Sui, hampir tidak mampu memblokir pedang kuat itu tepat waktu. Ledakan. Bilahnya menghantam pedang, menciptakan ledakan yang menghancurkan bumi dan memekakkan telinga. Saat berikutnya, kekuatan pisaunya melebihi kekuatan pedang, dan bilahnya memotong ujung pedang dan terus menebas ke arah sasaran semula. Namun, setelah menebas 2 pedang peri berturut-turut dan meruntuhkan 2 kekuatan, bilahnya telah menjadi ujung panah yang kuat. Tidak banyak tenaga yang tersisa, dan tidak dapat terus mengunci target. Meskipun kuncinya rusak, jarak antara bilahnya dan Duan Sui-Sui terlalu dekat, dan sudah terlambat bagi Duan Sui-Sui untuk bersembunyi. Peng! Bilahnya memotong bahu kiri Duan Sui-Sui, lalu menebas secara diagonal ke arah pinggang kanan Duan Sui-Sui. Sayangnya, tubuh fisik Duan Sui-Sui sangat kuat, dan sisa kekuatan pedangnya tidak cukup. Dia hanya membuat tebasan lebar pada tubuh Duan Sui-Sui, namun tidak bisa meledakkan tubuh abadi Duan Sui-Sui. Meski begitu, Duan Sui-Sui terluka parah. Tidak hanya kulit dan dagingnya terkoyak, tetapi dia juga dikejutkan oleh kekuatan pisaunya, dan organ dalamnya hampir patah. Baiklah, wajah Duan Sui-Hui menjadi pucat, dan dia memegangi dadanya dan mundur beberapa kaki. Takut jika Lu Chen menikamnya lagi, dia harus naik ke surga dan kembali ke tempatnya di tempat. Berjalan, orang-orang yang datang untuk menyelamatkan Duan Sui-Sui juga takut dengan serangan terakhir Lu Chen dan tidak berani menyerang Lu Chen. Mereka segera meraih Duan Sui-Sui dan melompat keluar dari ring, berlari menuju utara. Dalam sekejap mata, saat semua orang bereaksi, pria itu telah menghilang bersama aliran air yang pecah. Orang yang menyelamatkan Duan Sui-Sui tidak lain adalah Raja Abadi Iblis tahap akhir yang dikirim oleh aliansi Duanlong, dan hanya dia yang memiliki kemampuan untuk menyelamatkan orang dari pedang Lu Chen. Raja Iblis tahu bahwa keturunan 9 naga tidak mudah untuk dihadapi, jadi dia terus menatap. Lu Chen dari awal sampai akhir, selalu memperhatikan keterampilan tempur Lu Chen dan perubahan kekuatan, dan siap untuk masuk ke dalam ring untuk menyelamatkan orang kapan saja. Saat Lu Chen menggunakan pedang pembunuh abadi ke-72, Raja Abadi Klan Iblis menyadari bahwa kekuatan pedang Lu Chen tiba-tiba menjadi sangat kuat. Dia menyadari bahwa Duan Sui-Sui tidak dapat menahannya, jadi dia segera mengambil tindakan tanpa ragu-ragu. Dengan kata lain, Raja Abadi Klan Iblis sudah siap untuk menyelamatkan orang, dan reaksinya sangat cepat. Jika tidak, tubuh Duan Sui-Sui akan terpotong-potong, dan dia hanya bisa menyelamatkan paling banyak 1 jiwa. Aliansi naga patah bajingan itu. Raja Abadi Manusia sepertinya sudah sadar, dan sangat marah sehingga dia berkata, orang ini benar-benar melanggar aturan kompetisi dan ikut campur dalam kompetisi tanpa izin.
Aku ingin kamu akan terlihat baik di aliansi naga patah saat aku kembali. Dia bilang begitu, tapi apakah dia benar-benar akan melakukannya tidak diketahui. Bahkan tidak diketahui apakah dia baru menyadarinya sekarang atau apakah dia sengaja meminta Raja Iblis untuk menyelamatkan Duan Sui-Sui. Aliansi pemecah naga sangat kuat dan bahkan bersaing dengan sekte dan pejabat senior Menara Raja Abadi mungkin tidak berani menyentuh aliansi pemecah naga. Terlebih lagi, Duan Sui-Sui adalah murid dari leluhur Duan Long, dan dia adalah target pelatihan leluhur Duan Long. Jika Duan Sui-Sui meninggal dalam kompetisi pemeringkatan bintang, siapa yang tahu apa yang akan dilakukan leluhur Duan Long ketika dia kembali. Hall Master Liu melihatnya dengan lebih jelas dan tidak mengatakan apa-apa, hanya mencibir secara diam-diam. Lu Chen adalah satu-satunya yang tersisa di panggung, hancur. Di bawah ring, penonton bersorak dengan tepuk tangan meriah, sorak-sorai nyaring, dan kegembiraan di mana-mana. Meskipun final ini dimainkan dengan cepat, namun sangat seru. Siapa yang mengira Lu Chen akan mengalahkan kakak laki-lakinya? Kembali ke kakak senior, sungguh hebat, keturunan 9 naga benar-benar hebat, dan sudah menjadi orang paling kuat di kota aliansi abadi. Ya, jika Duan Sui-Sui tidak diselamatkan oleh seseorang, tidak akan ada tulang yang tersisa sekarang, dan bahkan jiwa pun akan dimusnahkan oleh Lu Chen. Kecakapan tempur Lu Chen benar-benar yang paling sesat di antara orang mesum, yang paling jahat di antara pelaku kejahatan. Dia mengalahkan Duan Sui Liu dan mengalahkan Raja Abadi Klan Iblis tahap akhir dengan satu pedang. Kekuatan pedang ini pasti dapat membunuh semua tahap akhir Raja Abadi. Saya sudah mengatakan bahwa generasi keturunan Kowloon ini adalah yang terkuat dalam sejarah. Tidak akan ada yang keberatan sekarang, bukan. Tidak ada yang terkuat, yang ada hanya lebih kuat. Lu Chen jelas yang terakhir. Dia bisa berjalan menyamping di kota Xianmeng mulai sekarang. Hal yang paling menakutkan adalah Lu Chen baru berada di tahap akhir dari Dewa Abadi. Jika dia bisa masuk ke dalam jajaran orang suci abadi tepat waktu, kekuatan tempurnya akan menjadi lebih menakutkan. Dia mungkin bisa menyapu yang abadi Menara Raja. Pada saat itu, banyak orang di tempat kejadian memandang Lu Chen di tengah diskusi yang memanas. Kebanyakan orang hanya memiliki rasa iri di mata mereka, bukan cemburu. Ada juga banyak orang yang memiliki kebencian di matanya, seperti orang-orang dari aliansi naga patah. Duan Sui-Sui telah melarikan diri, dan orang-orang dari aliansi Duan Long tidak tinggal lama di tempat kejadian dan segera pergi dengan tenang. Selain aliansi naga patah, ada juga beberapa orang di puncak klan monster yang membenci Lu Chen, seperti penguasa kota dari aliansi abadi, seperti Qianlong itu. Orang-orang ini awalnya mengira Lu Chen akan melakukannya mati di tangan Duan Sui Hui, namun Duan Sui Hui hampir mati di tangan pisau Lu Chen, yang membuat mereka kecewa dan hampir kaget. Lu Chen telah menjadi generasi baru orang terkuat di kota Liga Abadi. Kekuatan tempurnya begitu mengerikan hingga membuat orang putus asa. Kini pamornya begitu tinggi hingga tak tertandingi. Bagaimana mereka akan menghadapi Lu Chen di masa depan? Pada saat ini, Lu Chen tidak merasakan atau bereaksi apapun terhadap keributan yang menggelegar di sekitarnya. Dengan pukulan pamungkas, semua energinya habis atau bahkan ditarik secara berlebihan. Lu Chen langsung memasuki periode kelemahan yang parah. Pada saat ini, jika ada yang datang untuk memukul Lu Chen tidak akan bisa menolak. Tapi orang yang muncul lebih dulu tidak lain adalah An Yu. An Yu datang dengan pedang, dan dengan semua penglihatan di belakangnya, dia menjaga Lu Chen dengan ketat. Siapapun yang berani muncul dan mengambil kesempatan untuk membalas Lu Chen harus melewatinya terlebih dahulu. Kemudian, Mahaguru Istana naik ke ring dengan tim pengawal tingkat tinggi, juga di sini untuk melindungi Lu Chen. Ada ratusan orang di tim penjaga senior, dan semuanya berada pada level yang sangat tinggi. Mereka semua adalah ahli di puncak orang suci abadi. Dengan mereka diatur di dalam ring, tidak ada yang bisa memikirkan ide Lu Chen. Terlebih lagi, Hall Master Liu tidak datang sendirian. Dia ditemani oleh 2 pelindung Raja Abadi tingkat menengah, yang juga bisa melindungi Lu Chen. Lu Chen memiliki kekuatan yang sangat kuat untuk melindunginya. Kecuali Raja Abadi manusia dari Menara Raja Abadi, tidak ada seorang pun di tempat kejadian yang bisa menyentuh Lu Chen. Kompetisi pemeringkatan bintang telah berakhir. Tempat pertama dalam pemeringkatan bintang adalah Lu Chen dari Sekte Dan. Tempat kedua dalam daftar bintang awalnya adalah Duan Sui-Sui dari Dragon Duel Alliance, tapi seseorang melanggar aturan kompetisi dan melarikan diri dengan Duan Sui-Sui, jadi tempat itu hanya bisa diundur.
Bahasa gelap klan iblis memenangkan tempat kedua di daftar bintang. Penguasa kota aliansi abadi mengumumkan dengan keras. Dalam kompetisi pemeringkatan bintang ini, Menara Raja Abadi akan membagikan 2 hadiah besar, hanya untuk juara pertama dan kedua. Pada saat ini, Raja Abadi Manusia berdiri dan berkata, silakan datang ke platform tontonan, Lu Chen dan An Yu, untuk menyelesaikan konfirmasi daftar bintang, dan kemudian dapatkan hadiahnya. Dengan dukungan An Yu, Lu Chen berjalan turun dari ring, berjalan ke platform pengamatan, dan mendatangi Raja Abadi Ras Manusia. Lu Chen, kamu mengalahkan Duan Suiliu dan memenangkan tempat pertama dalam peringkat bintang untuk Sekte Alkimia. Kamu telah memberikan kontribusi besar pada Sekte Alkimia. Di masa depan, Sekte Alkimia pasti akan memberimu hadiah berdasarkan kemampuanmu. Hall Master Liu tertawa, terlepas dari statusnya di Jalan Alkimia. Lu Sengao langsung berdiri untuk menyambutnya.